teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Sarmila Bahri dari program Studi Manajemen Keuangan dengan NIM 17931420099 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai financial distress ataupun kesulitan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui latar belakang dari adanya financial distress atau kesulitan keuangan tersebut. Nah, masalah keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan apabila dibiarkan berlarut-larut atau bahkan didiamkan oleh perusahaan tersebut, maka dampaknya adalah kinerja keuangan yang turun atau bahkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan apabila mengalami financial distress, maka perusahaan tersebut melakukan berbagai hal untuk mengatasi masalah keuangannya. Salah satunya adalah dengan melakukan peminjaman atau bahkan dengan penggabungan usaha dengan perusahaan yang sejenis. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan analisis dan prediksi atas kondisi keuangannya demi keberlangsungan hidup perusahaan. Dalam buku Danilia Nada Sutrisno pada tahun 2014 halaman 52 menyatakan bahwa perubahan kondisi perekonomian seringkali mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, bahkan perusahaan yang besar sekalipun. Nah, jika manajemen suatu perusahaan tidak mampu mengelola dengan baik kondisi keuangannya, maka yang terjadi adalah financial distress lah, atau kesulitan keuangan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, bayangan yang akan dampaknya dari suatu perusahaan tersebut adalah penurunan kinerja tadi, dan bahkan yang terjadi adalah kebangkrutan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Menurut Darsono dan Ashari tahun 2005 mengatakan bahwa financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut. Di sisi lain, dapat dikatakan pula financial distress atau kesulitan keuangan itu sendiri adalah suatu konsep yang luas yang terdiri dari beberapa situasi atau keadaan yang dialami oleh suatu perusahaan dalam menghadapi masalah keuangannya. Nah, masalah yang menggambarkan situasi ini pada umumnya disebut istilah adalah kegagalan. Yang kedua adalah ketidakmampuan membayar utang. Itu menurut Harry dalam bukunya pada tahun 2016 halaman 33 bahwa financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, di sisi lain, keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi semua total biaya sehingga terjadi yang namanya kerugian. Nah, bagi kreditur ini merupakan gejala awal suatu kegagalan bagi debitur. Nah, di sisi lain menurut Irham Fahmi pada bukunya pada tahun 2014 halaman 93 bahwa financial distress atau kesulitan keuangan adalah kondisi di mana terjadinya tahap penurunan ataupun kegagalan sebelum kebangkrutan atau likuidasi oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, financial distress dimulai dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban dalam likuiditas maupun kewajiban dalam kategori solvabilitasnya. Di samping itu, terdapat beberapa istilah dalam financial distress itu sendiri. Menurut Altman pada tahun 1968 menggolongkan istilah dalam financial distress itu ada 4. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan economic failure, di mana economic failure terjadi ketika pendapatan suatu perusahaan tidak mampu menutupi semua total biaya termasuk biaya modal perusahaan tersebut. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan business failure, di mana kondisi atau seringkali digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan perusahaan atau berbagai macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan oleh suatu perusahaan. Ketiga adalah ada yang dikatakan insolvensi, di mana insolvensi di sini terbagi menjadi 2.
Yang pertama ada yang dikatakan technical insolvency, dan yang kedua adalah insolvency in bankrupt sense. Yang keempat ada yang dikatakan dengan legal bankruptcy, di mana legal bankruptcy ini merupakan sebuah bentuk formal kebangkrutan perusahaan dan telah disahkan secara hukum. Ketika teman-teman ingin mengetahui ataupun ingin melihat bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami financial distress, perhatikan keenam ciri-ciri yang akan saya berikan. Nah, yang pertama adalah pengurangan dividen, yang kedua adalah penutupan pabrik, yang ketiga adalah kerugian, yang keempat adalah PHK, yang kelima adalah pengurangan atau pengunduran CEO, yang keenam adalah harga saham yang jatuh. Nah, dari keenam ciri-ciri ini, apabila perusahaan sudah ada termasuk ke dalam 4 ciri atau 5 ciri, bahwa besar kemungkinan perusahaan tersebut sedang mengalami. Menurut Hanafi dan Abdul Halim dalam bukunya pada tahun 2014, bahwa penyebab finansial distress atau kesulitan keuangan pada suatu perusahaan itu terbagi menjadi 4. Penyebab yang pertama itu adalah struktur pemodalan yang kurang, seperti kekurangan modal untuk membeli atau membeli peralatan maupun barang. Yang kedua adalah kekurangan modal untuk memanfaatkan persediaan yang ada. Penyebab yang kedua adalah perusahaan tersebut menggunakan metode atau peralatan yang ketinggalan zaman, seperti gagal untuk menerapkan pengendalian kredit atau persediaan yang baru. Yang kedua adalah tidak dapat melakukan pengendalian kredit yang baru. Kemudian penyebab finansial distress yang ketiga adalah ada yang dikatakan ketidakadaan perencanaan bisnis atau no planning, seperti ketidakmampuan perusahaan mendeteksi dan memahami suatu perubahan pasar. Yang kedua adalah tidak menyiapkan perencanaan untuk situasi atau keadaan-keadaan yang darurat. Kemudian penyebab yang keempat ada yang dikatakan kualifikasi diri, seperti suatu pegawai atau beberapa pegawai tidak adanya pengetahuan tentang bisnis. Yang kedua adalah tidak mampu atau tidak ingin bekerja terlalu keras. Gambaran perusahaan dalam keadaan bangkrut menurut Profesor Dr. Darmawan. Sebagai catatan bahwa kebangkrutan berdasarkan saham terjadi bila nilai aset dari sebuah perusahaan kurang dari nilai utang. Ini meliputi ekuitas yang negatif. Sedangkan kebangkrutan yang berdasarkan aliran kas terjadi bila aliran kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi pembayaran yang dibutuhkan berdasarkan kontrak. Selain itu, menurut Profesor Dr. Darmawan dalam bukunya tahun 2014 halaman 586, bahwa terdapat beberapa cara untuk mengatasi financial distress atau kesulitan keuangan bagi suatu perusahaan, di mana terdapat 6 cara untuk mengatasi financial distress itu sendiri. Yang pertama adalah menjual aset yang utama. Yang kedua adalah penggabungan perusahaan atau merger dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran modal. Yang keempat adalah menerbitkan surat utang berharga yang baru. Yang kelima adalah negosiasi dengan bank ataupun pihak kreditur. Yang keenam adalah mengubah utang menjadi piutang. Adapun sumber rujukan yang saya gunakan berasal yang pertama dari buku berjumlah 5, dari jurnal berjumlah 2, dan dari website berjumlah 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya mengenai materi financial distress. Semoga pada video-video berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan materi yang baru pastinya mengenai manajemen keuangan lanjutan. Dan mohon maaf sekali apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan milik kita semua, khususnya saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.